Karena apa? Syaitan sangat suka sekali di dalamnya. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat yang saya cintai karena Allah, ada sabda Nabi Muhammad SAW, dan sebagaimana hadisnya, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Para sahabat bertanya, apa itu wahai ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari saat di medan peperangan, menuduh wanita mukminah yang menjaga dirinya dan tidak bersalah melakukan zina. Sebagaimana sabda Nabi lainnya, Rasulullah SAW bersabda, melaknat orang-orang yang berinteraksi dengan urusan riba. Jabir radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dari riba, juru tulis dari riba, dan 2 orang saksi. Rasulullah SAW bersabda bahwa mereka semua sama. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Muslim. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat yang saya cintai karena Allah, kita mulai dari hal yang kecil saja. Ketika kita ingin mendidik anak-anak kita, maka kita lakukanlah. Dimulai dari kedua orang tua kita. Dari mulai ibadahnya, mulai tutur katanya, sikap dan tingkah lakunya. Karena anak-anak zaman sekarang itu identik sekali untuk giat mencontoh. Maka jangan disalahkan ketika anak melawan kepada kedua orang tua. Maka jangan disalahkan ketika anak membangkang kepada orang tua. Maka jangan disalahkan ketika anak berkata kasar kepada orang tua. Karena bisa jadi dari kedua orang tua kita, ya, kita sebagai orang tua yang tidak mau untuk bertaubat, tidak mau introspeksi. Mungkin kita berkata kasar, mungkin kita berkata tidak sopan, mungkin juga kita mendapatkan rezekinya dengan cara yang haram. Selalu kita menyalahkan anak-anak dan anak. Dan saya tekankan di sini, sungguh anak itu fitrah. Maka solusinya ketika anak membangkang, ketika anak malas untuk beribadah, ketika anak selalu marah-marah, ketika anak maunya seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya, maka koreksilah kita sebagai orang tua. Kita lakukan sholat sunnah, taubat, kita serahkan dan kita memohon ampun kepada Allah. Kita minta, mohon kepada Allah agar hatinya anak-anak ini dirubah oleh Allah. Ya muqallibal qulubi sabit qulubi ala din. Allah yang maha membolak-balikan hati di atas agama. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat yang saya cintai karena Allah, mohon maaf sekali, saya bukan untuk menasehati, namun saya di sini hanya berbagi. Barangkali apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk saudara-saudara pemirsa semuanya. Bila mana konten video saya ini bermanfaat, mohon kritik dan sarannya agar saya selalu untuk memperbaiki, selalu untuk menambah wawasan tentang ilmu, agar kedepannya kita semakin belajar, semakin memberikan manfaat bagi diri saya dan keluarga serta saudara-saudariku semuanya. Ada sesuatu pepatah yang saya akan ambil perkataan dari seorang habaib, dan itu selalu saya amalkan insya Allah. Berbuatlah baik dari hal yang kecil dan lakukan semampunya. Jangan pernah lihat siapa yang kita berbuat baik, siapa yang kita tolong, walaupun hanya seteguk air putih. Ikhwafillah, saudara-saudariku kaum muslimin muslimat yang saya cintai karena Allah. Dan jadilah manusia yang bisa memanusiakan manusia. Kita menganggap bahwa mereka yang salah, namun terkadang kita tidak pernah mau mengatakan bahwa diri kita lah yang salah. Kita selalu menganggap bahwa anaklah yang berbuat salah, namun kita tidak pernah mengoreksi diri bahwa diri kita sebagai orang tua yang berbuat salah. Ikhwafillah, sungguh sangat miris sekali
Generasi akhir zaman ini yang penuh dengan fitnah. Bahkan dari pendidikan. Lalu di mana kita menciptakan generasi akhir zaman ini yang penuh dengan akhlakul karimah? Kalau kita tidak mulai dari di dalam rumah kita. Kita ciptakan keluarga kita yang penuh, betul-betul bersandar sepenuhnya kepada Allah. Jangan kita mengandalkan kepada seorang guru. Jangan kita mengandalkan kepada seorang kiai. Jangan kita hanya mengandalkan kepada seorang ustaz. Namun kita terus belajar sebagai orang tua. Terus belajar untuk introspeksi. Agar generasi masa depan anak-anak kita menjadi generasi yang bertauhid. Generasi yang akhlakul karimah. Insya Allah ketika kita sebagai orang tua betul-betul bertobat kepada Allah, memohon ampunan atas segala kehilafan yang pernah dilakukannya, baik dengan tangannya melakukan suatu kezoliman kepada anak-anaknya, kepada istrinya, baik lisannya yang melontarkan kata-kata kasar kepada istrinya, kepada anak-anaknya, dan kepada saudara-saudara lainnya. Mari kita taubati. Ihfazillah. Insya Allah ketika kita terus-menerus selalu mengaca kembali, mengoreksi diri, kita tidak terus-menerus menyalahkan perkembangan anak yang selalu membuat emosi kedua orang tuanya. Bisa jadi karena rizki yang saya tekankan tadi ada hal yang Allah haramkan di dalamnya. Namun kita enggan untuk bertobat. Maka mulailah dari sekarang. Karena kita tidak pernah tahu kapan ajal ini menjemput kita. Sementara kita masih berlumpuran dengan dosa. Sementara kita menjadikan kita sebagai orang tua tidak serius mendidik anak-anak kita untuk mengenal Allah, untuk mengenalkan agama Allah. Lalu di mana tanggung jawab kita sebagai orang tua? Apakah kita sebagai orang tua hanya mencari uang dan uang? Tidak, saudaraku. Namun wajib kita untuk membimbing kita sebagai seorang pemimpin, membimbing istri, membimbing anak-anak kita untuk mengenal Allah, untuk mengenal syariat Allah, untuk mengenal sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, saya al-fakir yang masih minim sekali ilmunya. Mari kita sedikit demi sedikit kita mulai. Kita awali dari kita sebagai seorang pemimpin. Ibarat kita mengendarai sebuah mobil. Lalu kita sudah pandai mengendarainya sebagai sopirnya. Maka insya Allah penumpangnya itu akan selamat. Namun ketika kita mengendarai mobil baru latihan, ya, kita masih mempedulikan penumpangnya, kita akan kacau pikirannya, kita tidak tahu arah dan tujuannya, maka besar kemungkinan kita akan celaka. Saudaraku, ikhwafillah rahimakumullah, maka persiapkan dari diri kita, persiapkan kita sebagai seorang pemimpin yang betul-betul aman, pemimpin yang benar-benar tanggung jawab kepada Allah. Tanggung jawab yang diberikan amanah oleh Allah. Baik dari kita sebagai seorang suami. Mencari rezeki yang semaksimal mungkin itu halal dan baik. Karena menangis merintihnya istri dan anak-anak sungguh tidak akan pernah rela ketika diberikan rezeki yang haram. Karena mengalir di peredaran darahnya yang Allah haramkan. Menjadikan penghalang-penghalang doa, mengerasnya hati, sulit untuk menerima kebenaran. Kalau betul-betul kita sebagai seorang suami yang cinta kepada istri, yang cinta kepada anak-anak, karena Allah, demi ingin menjemput ridho Allah, mari kita sebagai seorang suami perbaiki dari diri kita. Perintahkan aturan-aturan syariat dalam keluarga, karena itu tidak ada toleransi. Perintahkan istri untuk menutupi aurat. Perintahkan anak-anak perempuan untuk menutupi aurat. Cegah, batasi pergaulan-pergaulan anak-anak perempuan kita, anak-anak laki-laki kita yang
bukan mahramnya. Saudaraku, karena besar tanggung jawab kita sebagai seorang suami. Dosa apa yang dilakukan oleh anak-anak, dosa seorang istri, suami yang menanggungnya. Namun begitu sebaliknya, kita sebagai seorang suami, dosa kita yang menanggung, istri tidak menanggungnya. Maka ketika seorang istri yang betul-betul cinta kepada suaminya, betul-betul cinta kepada pasangannya, maka jangan henti-hentinya untuk terus mengingatkan kepada suaminya, wahai suamiku, carilah rizki yang haram, carilah rizki yang halal, jauhi yang haram, carilah rizki yang baik. Saudaraku, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya, karena saya hanya berbagi, bukan untuk menasehati. Jika apa yang disampaikan oleh diri saya yang awam, yang fakir, ada manfaatnya, alhamdulillah, semata-mata dari Allah. Dan rubahlah niat kita, tujuan hidup kita demi untuk menjemput yang Allah ridho. Insya Allah keberkahan itu akan datang kepada keluarga kita. Keberkahan itu akan datang kepada pintu rizki kita. Keberkahan itu akan selalu datang kepada umur kita. Insya Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan terus hidayah oleh Allah, diberikan terus pertolongan oleh Allah, dan dikumpulkanlah kita bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama orang-orang yang mencintai Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.